Hai semua, jumpa kembali dengan gua Ama Alkatiri. Pada video kali ini gua akan sharing 5 cara menghilangkan keraguan di dalam diri. Pernah gak kalian merasakan kalian gak cukup pintar, kalian gak cukup langsing, dan kalian gak cukup baik? Pokoknya kalian merasa tidak cukup akan hal yang kalian miliki. Bila perasaan seperti tadi yang kalian rasakan selama ini, maka video kali ini merupakan video yang paling tepat untuk kalian tonton. So, stick around! Cara yang pertama untuk menghilangkan keraguan di dalam diri adalah dengan merubah suara yang ada di kepala kita. Mungkin kita pernah mau mencoba sesuatu tapi merasa ragu dengan diri kita karena suara-suara yang ada di kepala kita. Bro, mending lo jangan buat channel YouTube. Nanti kalau nggak ada yang nonton gimana? Bro, jangan mulai usaha. Nanti kalau rugi gimana? Bro, mending jangan lo tembak tuh cewek. Nanti kalau lo ditolak itu gimana? Suara seperti tadi di kepala kita itu adalah hal yang biasa, apalagi ketika mau mencoba pengalaman baru. Tapi pertanyaannya, apakah suara keraguan yang ada di kepala kita itu tak dapat kita rubah? Ada salah satu alat yang cukup ampuh untuk merubah suara yang ada di kepala kita yang ditemukan oleh Ethan Kross, yang mana ia adalah profesor psikolog di University of Michigan, dan alat ini dikenal dengan istilah distant self-talk. Ethan Kross menjelaskan, ketika kalian mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan, kalian dapat menggunakan teknik distant self-talk dengan berbicara ke diri kalian sendiri menggunakan nama kalian ataupun kamu sebagai orang kedua. Hal ini dapat mengurangi pikiran negatif, meningkatkan kinerja di bawah tekanan, dan mengurangi emosi negatif. Jadi, kalau suara negatif itu muncul di kepala gue yang membuat diri gue ragu, gue bisa menggunakan teknik ini, yaitu gue ngomong ke diri gue sendiri menggunakan nama gue. Contohnya gini, pada saat pikiran negatif muncul, seperti emangnya gue gak cukup pintar ya ngebuat konten perkembangan diri, gue bisa mengganti dengan emangnya Ama gak cukup pintar ya ngebuat konten perkembangan diri. Kalian lihat gak perbedaannya di mana? Ketika gue menggunakan nama Ama, gue akan melihat keraguan yang gue punya itu menggunakan perspektif orang kedua. Ketika gue melihat keraguan di kepala gue menggunakan perspektif orang kedua, gue akan melihat dengan perspektif yang jauh lebih luas dan akan merubah cara gue memandang diri gue sendiri. Bila kalian ingin menghilangkan keraguan di dalam diri, gunakan teknik ini dengan menggunakan nama kalian untuk berkomunikasi dengan keraguan di dalam diri. Cara yang kedua adalah refleksi. Kehidupan yang serba cepat saat ini itu kadang membuat kita sulit untuk berhenti dan refleksi. Ketika kita lupa untuk bercermin ke dalam diri, kita juga akan lupa udah seberapa banyak hal yang udah kita capai. Masa sulit yang sudah kalian lewati, peristiwa buruk yang mampu kalian hadapi, keraguan di dalam diri yang dapat kalian taklukkan itu nggak akan berarti bila cuma dijadikan pengalaman. Pengalaman hidup kalian itu baru akan berarti dan berguna bila kalian refleksi ke pengalaman tersebut. Mungkin keraguan yang terjadi saat ini itu udah pernah kalian rasakan sebelumnya. Tapi, karena kalian tidak refleksi, kalian lupa kalau kalian pernah merasakan keraguan seperti ini di masa lalu. Gua ngerti, melihat ke belakang dan refleksi ke peristiwa yang terjadi di masa lalu, itu nggak membuat diri kita nyaman. Tapi pertanyaannya, bagaimana bila jalan satu-satunya untuk menghilangkan rasa keraguan di dalam diri itu dengan kembali ke masa lalu? Ada salah satu kutipan dari Ray Dalio yang mana ia adalah salah satu pengusaha sukses dunia dan menjadi orang terkaya dunia ke-71 versi majalah Forbes. Ia mengatakan bila kalian refleksi dan merasakan rasa sakit ketika refleksi, itu tandanya kalian berkembang. Pengalaman hidup di masa lalu yang membuat diri kalian pernah merasakan keraguan terdalam itu akan membuat diri kalian lebih baik dan lebih kuat ketika kalian merefleksikannya. So, bila kalian ingin menghilangkan keraguan di dalam diri, lihatlah masa lalu kalian, karena kemungkinan besar jawaban yang kalian cari selama ini itu berada di sana.
Cara ketiga adalah memulai dari hal terkecil. Bila kalian baru pertama kali mencoba hal baru dan mencobanya dengan hal yang besar, sudah pasti keraguan itu akan muncul. Pada saat gue ngomong di depan kamera pertama kali, kalian pikir gue bisa? Sama sekali nggak bisa. Tapi ketika gue mencoba berbicara di depan kaca terlebih dahulu, dan selanjutnya gue berbicara di depan HP, dan ketika gue sudah terbiasa, barulah gue ngomong di depan kamera. Hal seperti ini yang harus kalian lakukan. Jangan memulai hal yang baru pertama kali dengan langkah yang besar. Karena kalian gak cuma akan ragu, tapi kemungkinan kalian akan menyerah. Coba aja kalian bayangin, kalian belum lancar berenang, terus mau mencoba berenang di laut. Kalian belum pernah solo traveling, terus tiba-tiba mau solo traveling ke Antartika. Udah pasti keraguan kalian itu akan muncul. Gue di sini bukan untuk demotivasi kalian, tapi gue mengajarkan kalian untuk lebih realistis. Nggak ada tuh perubahan yang super cepat, nggak ada tuh perubahan yang secara instan kecuali mie instan. Semuanya butuh proses, dedikasi, konsistensi, dan pastinya dimulai dari hal kecil terlebih dahulu. Yang membuat kalian ragu, itu karena kalian memulai dengan hal yang besar. Bukan berarti kalian nggak bisa, bisa kok. Tapi tidak dengan waktu yang cepat dan instan. Seperti akan halnya kutipan dari James Clear yang mengatakan, semua hal besar itu dimulai dari hal kecil terlebih dahulu. So, bila kalian ingin menghilangkan keraguan di dalam diri, mulailah hal yang baru pertama kali dengan langkah kecil dan perbesarlah langkah kalian selama kalian menjalaninya. Cara keempat adalah pertanyakan pikiran kita. Ketika keraguan muncul, pikiran di kepala kita suka berkata, "Ma, lo ngapain sih buat konten model begini di YouTube? Bikin malu diri sendiri aja. Mak, jangan di-upload nih konten. Nanti kalau diketahuin sama teman-teman lo gimana? Mak, mending jangan ngambil resiko. Nanti kalau gagal, lo bakal malu." Pernah merasakan keraguan seperti tadi? Pasti pernah kan? Mungkin sampai sekarang juga masih merasakan. Tapi pertanyaannya, apakah kalian pernah mempertanyakan pikiran kalian? Emang bener ya yang gue pikirin? Emang valid ya yang gue pikirin? Buktinya apa kalau gue nggak bisa? Kebanyakan dari kita mempercayai pikiran kita yang tidak rasional. Dan lucunya menganggap hal yang kita pikirkan itu benar. Di sanalah mulai terjadi keraguan. Sebenarnya hal yang terjadi seperti ini dikenal dengan istilah confirmation bias. Berdasarkan artikel pada situs Psikologi Today, confirmation bias adalah kecenderungan seseorang mencari, menginterpretasi, dan mengingat informasi berdasarkan dari apa yang kita yakini. Contohnya gini, pada saat gue menganggap diri gue gak cukup pintar, hal itu hanya semata-mata disebabkan dari apa yang gue yakini tanpa mempedulikan informasi sekitar. Dan sekalipun gue mencari informasi ataupun bukti-bukti yang ada, gue hanya akan mencari informasi atau bukti-bukti yang ada yang mendukung keyakinan gue. Ketika gue meyakini diri gue gak cukup pintar, gue akan mencari informasi 10 tahun lalu di mana pada saat gue lagi SMA, temen gue bilang diri gue bodoh karena nilai ujian gue jelek. Gue gak akan melihat fakta-fakta, bukti-bukti lain, informasi-informasi lain seperti gue mampu lulus S2 dengan predikat cum laude ataupun artikel-artikel yang gue tulis itu diterima salah satu publisher terkenal di Medium. Keraguan di diri kalian itu akan muncul bila kalian tidak mempertanyakannya dan mencari bukti-bukti yang dapat menantang keraguan tersebut. So, bila kalian ingin menghilangkan keraguan di dalam diri, tolong dipertanyakan pikiran kalian dan carilah bukti-bukti atau informasi yang dapat menantang keraguan yang kalian rasakan. Cara yang kelima untuk menghilangkan keraguan di dalam diri adalah habiskan waktu dengan teman yang suportif. Bila kalian berteman dengan orang yang pesimis, ya wajar kalau kalian akan ragu sama diri kalian sendiri. Ya gimana nggak ragu? Mau ngelakuin hal ini dikritik, mau lakuin hal itu diceramahin, mau seperti ini diledek. Dengan siapa kalian berteman, itu sangat berpengaruh pada pola pikir kalian. Bila kalian dikelilingi sama teman-teman pesimis, ya kalian juga akan ikut pesimis. Tapi, bila kalian dikelilingi sama teman-teman yang suportif, yang selalu mendukung keputusan kalian, percaya bro, keraguan di dalam diri kalian juga akan hilang. Jangan kalian pikir lingkungan pertemanan kalian itu tidak berpengaruh pada pola pikir kalian.
Bila kalian ingin menghilangkan keraguan di dalam diri, kalian juga harus selektif memilih pertemanan kalian. Seperti akan halnya kutipan dari salah satu filsuf Yunani yang sangat terkenal yang bernama Epictetus. Ia mengatakan, kuncinya adalah bertemanlah dengan orang-orang yang membuat diri kalian maju. Yang pertemanannya dapat membuat kalian menunjukkan kemampuan terbaik kalian. So, bila kalian ingin menghilangkan keraguan di dalam diri, kuncinya sederhana. Pilihlah teman-teman yang suportif di hidup kalian. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video gue kali ini. Dan jika kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like, subscribe, share, dan juga komen. Semoga 5 cara ini itu dapat mengobati keraguan yang kalian rasakan. Ingat bro, keraguan di dalam diri itu bakal terobati bukan pada saat kalian dengerin gue ngomong, tapi pada saat kalian mengimplementasikan apa yang udah gue sampaikan. So, thank you once again. Gue Amal Karti, and I'll see you next time.